Halo teman-teman, kembali lagi bersama keluarga Devi. Hari ini saya mau coba bikin cendol sendiri ya teman-teman. Mumpung juga di bulan puasa, teman-teman yang pengen makan cendol pas bukanya tapi nggak tahu cara bikin. Ini juga pertama kalinya saya bikin cendol ya teman-teman. Jadi sebelum bikin saya harus pergi petik daun sujinya dulu. Kalau daun pandan sih ada di sini ya. Jadi teman-teman ikutin terus video kita hari ini. Ayo kita bikin cendol bersama. Oke, di sini ya teman-teman, ini tuh di apa? Lipang pagar-pagar kebun ya. Ini dia pandan suji. Ini langsung aja kita petik bagian daun-daun. Bagian kebun di sini tuh banyak ya. Tuh, ada yang udah berbunga teman-teman. Ambil bagian daun-daunnya aja. Ambil daun yang paling atau lebih besar gitu. Kita ambil yang bagian lebih tua ya, biar lebih hijau. Jadi kita kan bikinnya nggak banyak ya, apalagi pertama kali bikin. Jangan bikin banyak-banyak, takut gagal nanti teman-teman. Untuk daun sujinya juga nggak perlu banyak-banyak, karena nanti dicampurkan dengan daun pandan juga. Ini sudah cukup, ayo kita pulang sekalian nanti petik daun pandan. Jadi daun suji ini dulu-dulu waktu masih rumah atap gitu ya teman-teman, biasa ambil langsung sama batangnya untuk bersihkan rumah-rumah atap di atas gitu kan. Waktu kalau mau Imlek bersih-bersih rumah, kalau sekarang udah nggak pakai itu lagi. Lanjut petik daun pandan. Petiknya juga yang bagian hijau-hijau sekali gitu teman-teman. Daun pandan di kampung kita tuh melimpah, banyak sekali. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Bagian ujung yang kuning-kuning ini kita buang. Sudah selesai dicuci ya teman-teman. Jadi di sini saya bikinnya agak banyak, lumayan banyak lah ya, buat kita makan sekeluarga nanti. Jadi untuk daun sujinya ada 50 lembar dan untuk pandannya 10 lembar. Jadi daun sujinya lebih banyak ya. Kalau untuk daun pandan kebanyakan itu biasanya bisa pahit gitu teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak punya daun suji, boleh pakai daun pandan aja. Oke. Lanjut, ini digunting jadikan satu ya. Kita mulai blender, halusin ini daun pandan sama daun suji dicampur ya. Untuk air di sini saya pakai 1800 ml ya teman-teman. Mungkin kita jadikan beberapa kali blender ya. Ini langsung disaring. Lanjut tambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung beras. Di sini sudah saya timbang 250 gram. Sama tapioka juga ya, tapioka yaitu 90 gram. Lanjut kita campur jadi satu. Semoga berhasil ya. Kalau saya berhasil bikin, nanti teman-teman juga bisa bikin di rumah. Lanjut kita saring ya. Tapi ini kan sudah saya kasih tepung tapioka juga kan. Pastinya dia udah ngenyal sih. Tapi tidak apa-apa karena saya punya, jadi tidak apa-apa ya.
Masaknya pakai api sedang, cenderung ke kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar. Sebenarnya ya, kalau bikin cendol itu resepnya tuh banyak banget. Ada yang cuman pakai tepung beras, ada yang dicampur dengan tepung sagu, terus ada yang pakai Nutrijel, bingung saya teman-teman. Jadi ini saya pakai bahan yang gampang dicari. Tepung tapioka sama tepung beras. Wanginya itu sudah di mana-mana. Wangi daun suji, ada juga yang nggak suka, katanya baunya itu terlalu besar gitu. Dan ini sudah mulai mengental ya teman-teman, terus diaduk-aduk terus ya, jangan dilepas. Dan ini hijaunya nggak dikasih warna lagi, emang asli dari daun-daunnya. Kalau bikin porsi banyak itu memang butuh tenaga untuk aduk. Tadinya tuh saya mau bikin sedikit saja, tapi kata suami bikin lebih banyak dikit. Mungkin karena udah lama nggak makan juga. Karena ini sudah semakin mengeras, dan akhirnya saya ganti pakai apa namanya, bokcan ya, pakai kayu, centong kayu gitulah teman-teman. Udah bau-bau atau wangi-wangi sudah matang gitu. Kalau masih mentah memang agak bau hijau-hijau daun-daun gitu teman-teman. Wow, warnanya sangat cantik teman-teman. Sepertinya saya bakalan berhasil ya. Udah seneng dulu nih. Tapi mudah-mudahan aja. Nih, udah mengental teman-teman. Masak sebentar lagi. Gantian suruh suami yang aduin sebentar. Tuh lihat warnanya sangat cantik ya teman-teman. Mengkilat gitu. Ini sudah meletup dari tadi ya, masih saya aduk-aduk sama suami. Kita aduknya lumayan lama teman-teman, tidak yang langsung mendidih terus sudah kering meletup-meletup langsung kita matikan, tidak ya. Kita aduk-aduk lagi pakai api kecil lumayan lama. Ini sudah semakin mengental. Dan ini sudah matang, sudah aja lah. Sudah lama juga diaduk teman-teman. Kita matikan. Nih aduk-aduk lagi sebentar biar uapnya keluar sebentar aja. Oke, ini kita bawa ke sana teman-teman. Ayo. Kita pakai cetakan kayak gini teman-teman. Tuh sudah ada lubangnya. Langsung saja. Di bawahnya sudah mulai jatuh-jatuh sendiri. Ini kita isi banyak-banyak. Pakai tekanan sedikit langsung jatuh-jatuh nih. Wow. Bentukannya nggak terlalu panjang, tapi nggak yang pendek-pendek juga. Terus nggak yang besar-besar, ukurannya tuh sedang. Pokoknya ini ditekan-tekan aja, diputar-putar gitu teman-teman. Ini kita agak misah-misahkan biar dia tidak menumpuk, jadi nanti dinginnya merata gitu. Airnya sudah saya bilas dan mau kasih ganti air lagi. Di sini sudah parut satu telapak, kita mau ambil santan. Oke. Hasilnya tuh lumayan banyak teman-teman, bisa buat makan untuk 10 orang bisa kayaknya. Lanjut, ini kita ngeracik dulu. Sudah ada batu dan santan sama gula merah. Ini santan yang tadi kita peras, ini ada bintik-bintik hitamnya, itu tidak apa-apa teman-teman, karena santan bikinan sendiri biasanya memang gitu ya.
Dan ini dia gula merah, tadi pakai sedikit santan juga. Tuh, sangat kental ya. Pertama-tama yang cawan besar itu punya suami. Ini punya saya sama mama. Selanjutnya ini kita ambil cendol, kita masukin. Ini buat anak-anak. Dan buat kita 1 sendok dulu ya, nanti kalau kurang tinggal kita bikin lagi gitu. Punya suami cawan besar. Lanjut kasih gula merah. Santan ini diperas pakai air yang sudah matang ya, jadi bukan air mentah. Tuh, lihat teman-teman. Kita aduk. Wow, bagaimana? Apakah teman-teman ngiler? Sudah siap? Ayo, Mak, cobain. Kita cobain sama Mama. Ini yang besar punya suami. Di sini Mama lagi potong kelapa buat makan ayam. Cobain. Ini sore-sore panas-panas, minum yang dingin-dingin. Sure, can you cheese? Manisnya Yang. pas ya. Pertama kali bikin cendol. Shit that. Kata Mama boleh lah, oke gitu teman-teman. Untuk pertama kali bikin. Before mak, siap boleh kan? Iya. Kalau cuman cobain cendolnya itu memang ada pahit-pahit dikit, tapi kalau udah dibikin es gini enggak. Jadi cocok. Buat mie nama. Lâu đi có chuyện không? Untuk pertama ini oke banget teman-teman. Hao, son hổ nó hao. Thiam béo. Thiam. Diam. Seger, enak, terus nggak terlalu manis banget. Wangi pandan sama daun sujinya itu berasa banget. Tuh. Ini kasih teman-teman lihat. Tuh. Bener-bener enak nggak mak? Baik kan? Oke, ini nggak yang keras, terus nggak yang terlalu lembek juga. Wangi. Pandan không? Cái pandan kim pandan. Asli punya mau. Lanjut, suami cobain. Ini dia orang yang request suruh bikin teman-teman. Sebenarnya mau apa dari dulu ya udah suruh bikin, tapi nggak pernah saya bikin karena belum pernah, takut nggak bisa. Terus mikirnya juga susah. Soalnya aduknya lumayan lama. Sampai hari ini baru kesampaian ya. Pahit nggak? Enggak, kalau makan begini enggak kayak. Dicampur ada manis-manis gitu ya. Tapi kalau makan dia sendiri nggak campur apa-apa, ada pahit-pahit dikit. Kalau makan ini aja nggak kasih gula, Mbak, pahit. Enak, segar. Nih kasih Koliang sama teman-temannya Leo. Sung Kyung. Shidao. Nah, lỗi sai ăn lỗi cái tay, lỗi Koliang kayak gini. Lỗi cái thong tak hai ya, lỗi cái jong. Tuh. Tadi Leo udah cobain. Kêu thêm à? Được. Thật thiêm. Tadi emang kemanisannya. Tadi kasih gulanya tuh 2 sendok, takutnya nanti mereka bilang tidak manis. Thiam à? Không Kiang? Kiang không? Belum malu đâu. Kìa. Shidao. Gimana?
Leo di belakang gangguin nih. Không cho hả? Kacau như này hình kia hả? Aku jadi makan. Lanjut, ini saya mau bungkus buat adikku Afong di rumah, teman-teman. Jadi di rumah sekarang hanya ada dia sama Kolyang. Yang lain pergi liburan. Kita sebentar lagi juga liburan. Karena dia sendiri. Kasihnya nggak yang banyak-banyak banget ya. Langsung kita kasih santan ya. Ini nanti simpan di kulkas juga aman, teman-teman. Tinggal dia kasih es batu aja. Lanjut gulanya juga kasih 2 sendok, 2 centong. Tara nih teman-teman, ini tuh isi dagingnya. Tadi tuh sampai sini lumayan banyak ya. Nggak tahu Afong nih dia bisa habisin nggak. Tinggal kasih es batu, udah tinggal makan gitu teman-teman. Nih nanti baru saya ke sana kasih Afong. Ternyata saya termasuk berhasil lah ya berbikin cendol untuk makan di rumah teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin, terus untuk teman-teman yang muslim juga yang mau bikin buat buka puasa, ini juga oke banget. Tinggal dikurangin aja bahan-bahannya. Soalnya ini kan saya bikinnya porsinya agak banyak, nanti teman-teman tinggal dikurangin. Dan mungkin nanti kalau saya bikin lagi untuk daun sujinya akan saya kurangin 5 lembar gitu teman-teman. Karena menurut aku ini kebanyakan, soalnya dia ada pahit sedikit, tapi itu tidak mengurangi keenakan dari cendol ini ya. Jadi semua keluarga masih bisa makan. Berpaduan santan sama gula itu cocok banget makan sama cendol. Jadi Yuna tuh lagi tidur teman-teman, dia nggak ikut kita makan, tidur siang tapi mau sore sudah. Untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Jangan lupa diikutin dan bikin channelnya juga. Bye-bye.